Baik, para mahasiswa sekalian, kita lanjut ke part yang ketiga di sesi ke-9 pada pertemuan hari ini. Tadi contoh kasus sudah saya sampaikan. Sekarang bagaimana cara penyelesaiannya? Di tahap demi tahap akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa mengikutinya. Pertama, sesuai dengan tahap pertama, kita akan mengajukan hipotesis statistiknya. Jadi tadi sudah diulas, ada dua hipotesis statistik yang harus kita ungkapkan sebelum kita melakukan pengerjaan. Yaitu pertama H0. H0 itu menggambarkan tidak ada perbedaan dari kelompok yang kita bandingkan. Jadi H0-nya notasinya ν1 itu sama dengan ν2, sama dengan ν3. Karena ada 3 kelompok yang kita bandingkan untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata atau tidak pada pada kasus ini. Kemudian hipotesis alternatifnya itu menggambarkan ada perbedaan rata-rata dari kadar folat sel darah pada ketiga jenis zat pembius yang menjadi fokus analisis yang akan kita lakukan. Dengan pertama kita akan melakukan penghitungan nilai min dulu. Jadi nilai min atau nilai rata-rata, kemudian nilai standar deviasi masing-masing kelompok, itu harus kita cari dahulu. Saya kira ini merupakan materi yang lama. Anda sudah paham betul bagaimana mendapatkan nilai rata-rata pada masing-masing kelompok, kemudian nilai standar deviasi. Jadi nantinya saya langsung saja ke hasilnya. Anda bisa cari sendiri untuk mendapatkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu kan didapat dari menggabungkan seluruh nilai pada satu kelompok dibagi dengan jumlah data atau jumlah nilai yang ada atau skornya. Nah, maka kita peroleh kelompok 1 itu dengan nilai rata-ratanya atau simbolnya X1 itu 316,62 dengan nilai standar deviasi atau S1-nya 58,72. Nah, untuk kelompok 2, X2-nya 256, dan S standar deviasinya itu 37,2. Kemudian untuk kelompok 3 itu X3-nya 278, kemudian S3-nya 33,76. Nah, langkah ketiga baru kita masukkan ke dalam rumus pertama, yaitu untuk mendapatkan nilai rata-rata dari seluruh nilai rata-rata kelompok. Artinya ini untuk mendapatkan nilai rata-rata total. Nah, gunakan rumus seperti yang di layar ini, N1 dikali dengan X1. Jadi N1 itu jumlah data pada kelompok pertama dikali dengan rata-rata pada kelompok pertama ditambah dengan jumlah data pada kelompok 2 dikali dengan rata-rata kelompok kedua ditambah nanti dengan jumlah data pada kelompok ketiga dikali dengan rata-rata kelompok ketiga dibagi dengan jumlah data keseluruhan. Maka kita dapatkan rata-rata dari rata-rata masing-masing kelompok itu 8 dikali 316,62 ditambah 9 dikali 256,44 ditambah dengan 5 dikali 278 baru dibagi dengan 22, sehingga kita dapatkan nilai rata-rata dari rata-rata kelompok itu 283,22.
Nah, itu baru kita dapatkan nilai rata-rata dari rata-rata kelompok atau X-bar-nya. Nah, kemudian masuk ke langkah yang keempat, maka kita akan melakukan perhitungan nilai varian between, nilai varian between atau SB kuadrat. Hasil perhitungannya bisa dilihat, Anda gunakan rumus varian between-nya, SB kuadrat N1 dikali X1 dikurangi X rata-rata totalnya, baru dikuadratkan ditambah N2 dikali X2 dikurangi X rata-rata dikuadratkan, ditambah dengan N3 dikali X3 dikurangi X rata-rata dikuadratkan, dibagi dengan K-1. Sehingga masukkan angka-angkanya ke dalam rumus tersebut, kemudian kita dapatkan nanti varian dari between-nya itu sebesar 7.758. Oke, itu jadi N1 itu adalah banyaknya data, X1 itu adalah rata-rata pada kelompok 1 dikurangi dengan rata-rata totalnya. Begitu demikian. Sehingga nanti kita dapatkan SB kuadratnya itu 7758. Kemudian setelah ini kita dapatkan, kita masuk untuk tahap berikutnya, yaitu untuk mendapatkan nilai SW kuadrat ataupun varian within-nya. Varian within atau SW kuadrat dengan rumus yang sudah disampaikan. N1 minus 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 S2 2 kuadrat. Jadi ini agak apa? Duanya ini 2 kuadratnya, jadi 2 kuadrat agak ada kesalahan sedikit. Nah, kemudian Anda masukkan ke dalam rumus itu angka-angkanya. Jadi N1 itu 8 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat. S1 kuadrat itu varian untuk standar deviasi untuk kelompok 1 58,72 dikuadratkan. Begitu seterusnya. Sehingga kita dapatkan varian within-nya itu 2090. Nah, kalau sudah kita dapatkan SB kuadrat dan SW kuadrat, maka kita masuk di dalam penghitungan F hitungnya. Nah, F hitung itu didapatkan dari SB kuadrat dibagi dengan SW kuadrat. Ya, SB kuadrat artinya varian dari between. Jadi between di antara kelompok itu dibagi dengan varian di dalam kelompok yang kita bandingkan. Jadi SB kuadrat dibagi dengan SW kuadrat. Masukkan angka-angkanya yang kita peroleh sehingga kita dapatkan F hitungnya 3,71. Nah, nilai 3,71 ini merupakan nilai F hitung yang didapat dari proses penghitungan. Kalau ini sudah dapat, masuk ke tahap yang ketujuh, kemudian kita cari nilai F tabelnya. Nah, nilai F tabel ini untuk mendapatnya kita menggunakan tabel F. Tabel F itu bisa Anda dapatkan nantinya di buku-buku statistik di appendiknya. Di bagian akhirnya itu banyak sekali tabel-tabel. Nah, saat ini kita menggunakan tabel F. Ya, tabel F itu nanti didapat dengan melihat degree of freedom-nya ataupun derajat kebebasannya dibagi 2. Degree of freedom untuk yang pertama itu kita gunakan untuk melihat numeratornya. Nah, untuk numerator kita dapatkan K-1. K itu banyaknya kelompok dikurangi 1, itu kita dapatkan DF1-nya 2 sebagai numerator. Kemudian untuk DF2, derajat kebebasan yang kelompok 2, untuk kita gunakan untuk melihat denominator. Itu kita gunakan N-K. N itu adalah jumlah data dikurangi dengan banyaknya kelompok yang kita bandingkan. Sehingga kita dapatkan 22 dikurangi 3 itu ketemunya 19. Sehingga nanti kita melihat di tabel F pada posisi 2 dan 19. Nah, saya tampilkan contoh tabel F-nya.
Nah ini, jadi tabel N-nya ini yang disebut dengan denominator dan numerator. Ada penyebut, ada pembilang. Nah, pembilang itu gunakan K-1 tadi, numerator. Kita dapatkan pembilangnya 2 dan penyebutnya itu 19. Jadi Anda cari posisi 2 dan 19. Nah ininya, jadi pada lembar berikutnya, posisi numerator, pembilang itu 2, dan posisi penyebutnya 19. Sehingga kita ketemu nilainya 3,52. Nah, nilai 3,52 inilah yang kita sebut dengan nilai F tabelnya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, maka nanti kita lakukan ya. Jadi pada taraf kepercayaan yang kita gunakan, signifikansinya 5%, dengan DF 2 dengan 19 denominatornya, maka pada tabel F kita dapatkan tadi nilai F tabelnya 3,52. Nah, kemudian baru kita lakukan pengujian, membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Sehingga keputusan ujinya, kalau diperoleh nanti F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka keputusan yang kita ambil adalah A0-nya kita tolak. Dengan menolak A0, maka alternatifnya kita menerima AA. Nah, kalau kita balik ke konteks kasus ini, ya, nah berdasarkan hasil perhitungan tadi, F hitung itu kita dapatkan 3,71. Kemudian F tabelnya 3,52. Nah, ketika kita bandingkan, jelas F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Nah, kalau dia lebih besar, sesuai dengan kriteria uji tadi, maka dapat kita simpulkan pada taraf kepercayaan atau alfa 5%, secara statistik ternyata ada perbedaan kadar folat darah di antara ketiga jenis zat pembius. Ya, jadi ketika kita menolak H0 itu kan artinya tidak ada perbedaan. Maka kita mau tidak mau menerima keputusan yang alternatifnya yang kedua, yaitu ada perbedaan. Makanya kesimpulan yang kita peroleh bahwa ada perbedaan kadar folat darah di antara tiga jenis zat pembius yang kita bandingkan. Saya kira itu di fak yang ketiga untuk ANOVA tes ini.